Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG BED 4 LPTK Santo Yakobus Merauke. Hari ini saya, Arnoldus Bria, akan melaksanakan praktek mengajar di sekolah SMPN 1 Atap Wemean, Desa Rebasa, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Syukurlah kepada Tuhan. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Semua berdiri. Kita berdoa mulai. Kami dan teman-teman pelajaran kita akan berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan. Baik, Pak akan cek kehadiran dulu. Maria Cecilia Sera, Maria Julianti Priabone, Maria Herlina Laura Tiulafu, Valentina Asanti Luru, Ladislaus Trialoe, Maria Petronella Luru, Anastasia Luru Tahu, Apriana Lydia Bano, Maria Saranamo, Maria Oliva Luru Nahak, Agustinus Andestevi, Yosef Dos Santos Deva. Baik, hari ini semua hadir ya? Ya. Terima kasih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Aku Citra Allah yang Unik. Jadi semua sudah tahu bahwa setiap orang pasti punya keunikan atau perbedaannya masing-masing. Bahkan kemampuan atau kekurangan kita masing-masing. Kita sudah tahu di materi minggu lalu. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Pak ulangi, maka hari ini kita akan belajar tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Tujuan dari materi ini, yang pertama, memahami atau siswa mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27 dan kesederajatan gender atau jenis kelamin pria dan wanita. Yang kedua, itu siswa harus menghayati dan mampu bersyukur dan bangga atas keunikan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Dan yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa menunjukkan sikap hormat dan komplementer, saling melengkapi terhadap lawan jenis.
Itu tujuan dari materi kita hari ini. Maka dari itu, sebelum kita masuk pada atau mendalami materi kita pada hari ini, ada beberapa pertanyaan pengantar. Itu yang pertama, mengapa aku patut bangga menjadi diriku? Dan yang kedua, bagaimana caraku menghargai diriku dan sesamaku? Itu ada dua pertanyaan pengantar untuk mengantar kita mendalami materi kita pada hari ini. Aku bangga sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Sebelum itu kita mendalami, Pak minta kamu mengamati poster atau gambar perempuan dan laki-laki di layar ini. Silakan mengamati, silakan amati dengan baik. Supaya sebentar Pak akan menanyakan apa yang Anda dapatkan dari amati ini. Sudah? Sudah. Setelah kamu amati, coba berceritakan dengan teman sebaya atau teman sebangkumu tentang keunikan fisik atau bakat yang Anda syukuri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Silakan berdua-dua teman sebangkumu bercerita, oi, apa keunikan Anda dan apa keunikan saya. Silakan saling berhadapan. Pak berikan waktu 2 menit untuk kamu bercerita, saling mengetahui keunikan saya seperti apa. Saling berhadapan. Hanya sebagai itu. Mayu dengan Anjes, siapa? Cecilia. Dengan Mayu dengan Deva dan seterusnya. Silakan saling berhadapan. Baik, sudah. Kamu hanya senyum-senyum. Oke, Mayu. Dan yang berikut, bagaimana Tuhan mencintaiku apa adanya? Itu masing-masing harus merefleksikan dirinya bahwa Tuhan selalu mencintai kita apa adanya. Setelah melihat dan mendalami gambar ini, bagaimana perasaan atau Anda merasa dicintai oleh Tuhan lewat keunikan karakter kamu pribadi kamu atau identitasmu? Coba kamu ungkapkan 3 hal tersebut yang Anda merasa bahwa Allah mencintai kamu. Asal tubuh sebagai rumah Tuhan untuk melindungi. Yang kedua, coba Anastasia. Identitas diri yang diterima apa adanya. Jadi kita menerima diri apa adanya. Dan yang ketiga, Sarah. Tubuh sebagai alat untuk memuliakan Allah. Oke, baik, terima kasih. Yang berikut, mari kita dalami materi kita pada hari ini dengan kita membentuk kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Baik, silakan mengerjakan. Yang tidak mengerti silakan bertanya. Soal yang kurang jelas silakan bertanya supaya bisa memberikan penjelasan. Jadi soal yang pertama itu mengapa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Mengapa? Yang kedua, mengapa kita patut bersyukur kepada
kepada Allah dan patut merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Dan soal yang ketiga, bagaimanakah cara konkretmu atau konkret kelompok untuk mencerminkan kasih Tuhan tersebut melalui tutur kata dan tindakanmu sebagai laki-laki atau perempuan di sekolah. Baik, sudah? Sudah. Kalau sudah, Pak minta dari masing-masing kelompok untuk presentasi hasil diskusi kelompok. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. 1. Mengapa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan? Jawab, saling melengkapi satu sama lain karena manusia perempuan atau laki-laki tidak bisa dipisahkan. 2. Mengapa kita patut bersyukur kepada Allah dan patut merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Jawab, kita patut bangga dan bersyukur karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan
diberkati secara khusus serta diberi tugas menguasai ciptaan Allah lainnya. Allah terus mencintai dan memelihara kita dengan menyediakan apa yang dibutuhkan di hidup kita. Menjadi perempuan atau laki-laki yang dihidupi oleh Roh Allah, kita harus menampakkan dalam buah-buah tindakan dalam hidup sehari-hari, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Manusia, entah perempuan atau laki-laki, diciptakan Allah agar dapat melayani, mencintai, dan mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. 3. Bagaimanakah cara politikmu mencerminkan kasih Tuhan tersebut melalui tutur kata dan tindakanmu sebagai laki-laki atau perempuan di sekolah? Jawab, tenang dan sabar, motivasi yang benar, rajin, giat, tidak hitung-hitungan, murah hati, mengucap syukur, rendah hati dan tulus. Sekian dari kami. Apakah dari teman-teman kelompok lain ada pertanyaan? Ada. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Grace Namok. Saya dari kelompok 2 akan bertanya. Apa aksi dan rencana yang akan dilakukan oleh kelompok dan materi hari ini? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Aksi cinta untuk teman lawan jenis. Contoh, menghargai batasan teman perempuan atau laki-laki dan berbicara tanpa merendahkan. Rencana kami hari ini, kami tidak akan mengirim chat yang terlalu pribadi dan kami akan berbicara dengan nada tenang serta menghargai pendapatnya meskipun berbeda. Kami juga akan memastikan kami berinteraksi di ruang publik atau bersama teman lainnya. Apakah pertanyaan dari kelas? Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Mari kita beri aplaus. Baik, kelompok 1 dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya dari kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada pemateri saya persilakan. Mengapa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan? Jawab, saling melengkapi satu sama lain karena manusia, perempuan atau laki-laki tidak bisa dipisahkan. Mengapa kita patut bersyukur kepada Allah dan patut merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Kita patut bangga dan bersyukur karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberkati secara khusus serta diberi tugas menguasai ciptaan Allah lainnya. Bagaimanakah cara konkretmu mencerminkan kasih Tuhan tersebut melalui tutur kata dan tindakanmu sebagai laki-laki atau perempuan di sekolah? Tenang dan sabar, motivasi yang benar, rajin, giat, tidak hitung-hitungan, murah hati, mengucap syukur, rendah hati dan tulus. Baik, terima kasih kelompok 2. Sekian hasil presentasi kami. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Baik, perkenalkan nama saya Anastasia Lutau. Saya dari kelompok 3 akan bertanya. Coba sebutkan 3 hal yang membuat kelompok 2 merasa sangat dicintai oleh Tuhan melalui tubuh dan identitasnya saat ini. 1. Tubuh sebagai rumah Tuhan untuk melindungi. 2. Identitas diri yang diterima apa adanya. 3. Tubuh sebagai alat untuk memuliakannya. Baik, terima kasih kelompok 2. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 2, silakan kembali ke tempat. Kita lanjut ke kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Kepada ketua saya Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya atau citra Allah. Jika sifat utama Tuhan adalah kasih. 1. Mengapa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan? Jawab, saling melengkapi satu sama lain. Karena manusia, perempuan
perempuan atau laki-laki tidak bisa dipisahkan. 2. Mengapa kita patut bersyukur kepada Allah dan patut merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Jawab, kita patut bangga dan bersyukur karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberkati secara khusus serta diberi tugas menguasai cipta Allah lainnya. Allah terus mencintai dan memelihara kita dengan menyediakan apa yang dibutuhkan demi hidup kita. Menjadi perempuan atau laki-laki yang dihidupi oleh Roh Allah, kita harus menampakkan dalam buah-buah tindakan dalam hidup sehari-hari, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Manusia, entah perempuan atau laki-laki, diciptakan Allah agar dapat melayani, mencintai, dan mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. 3. Bagaimanakah cara konkretmu mencerminkan kasih Tuhan tersebut melalui tutur kata dan tindakanmu sebagai laki-laki atau perempuan di sekolah? Jawab, tenang dan sabar, motivasi yang benar, rajin atau giat, tidak hitung-hitungan, murah hati, mengucap syukur, rendah hati dan tulus. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Valentina Santiago. Saya dari kelompok 1 akan bertanya, apa aksi dan rencana dari kelompok 3? Baik, kami akan menjawab. Aksi cinta untuk kelompok kami. Contoh, berhenti mengucapkan kata-kata negatif, tenang fisik sendiri, atau menjaga kesehatan tubuh. Rencana kami, mulai minggu ini saya berkomitmen untuk tidak mengeluh tentang fisik di depan cermin dan menggantikannya dengan satu kata apresiasi atau misal terima kasih tangan hari ini sudah produktif. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan atau aplaus kepada kelompok 3 yang hari ini sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, kelompok 3 dipersilakan kembali ke tempat. Baik, terima kasihmu untuk kelompok 1, 2, dan 3 atas hasil kerja kelompok kalian. Jadi sebagai perempuan atau sebagai laki-laki patut atau kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena ibaratnya burung terbang tanpa sayap sebelah tidak bisa dia terbang. Betul toh? Betul. Ya. Jadi burung bisa terbang dengan 2 sayap, tanpa 1 sayap dia tidak bisa terbang. Dia tidak bisa terbang. Maka di pertanyaan yang pertama, mengapa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan? Karena itu, laki-laki hidup sendiri tidak bisa, perempuan dia sendiri tidak bisa. Maka komplementer, saling melengkapi. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Itu sudah jelas. Yang kedua, mengapa kita patut bersyukur dan patut merasa bangga sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Kita patut bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena kita diciptakan sangat mulia, sangat bermartabat. Kita manusia yang paling bermartabat dari segala ciptaan Allah lainnya. Maka kita diberi tugas untuk menjaga, melestarikan alam ciptaannya, untuk kita menyerahkan kepadanya, kepada Allah. Dan yang berikut, bangga. Setiap orang harus bangga. Inilah saya, inilah diri saya. Saya akan mencintai diriku sendiri karena Allah yang memberi. Setiap orang setelah mencintai dirinya, maka dia akan mencintai sesamanya atau orang lain. Kalau dia tidak cinta dirinya, mustahil dia mencintai orang lain. Jadi pada kesempatan ini atau pada materi kali ini, kita diajak untuk membanggakan diri kita sendiri, teman kita, sesama kita, dan semua yang kita jumpai di kehidupan kita ini sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Allah. Dan yang ketiga, cara konkret mencerminkan kasih Tuhan. Itulah
dari yang kamu sudah presentasikan, kasih, kesetiaan, kesabaran, murah hati, dan sebagainya, itulah membuatmu menjadi pribadi yang dibanggakan. Oke, baik. Kesimpulan dari materi kita hari ini, itu yang pertama, martabat yang sederajat. Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dalam kurung citra, sehingga keduanya memiliki martabat, hak, dan kedudukan yang sama di hadapan Allah. Yang kedua, saling melengkapi atau komplementer. Perbedaan fisik dan psikis antara laki-laki dan perempuan bukan untuk membedakan derajatnya, melainkan agar keduanya bisa saling menolong dan saling melengkapi sebagai rekan yang sepadan. Dan yang berikut, keunikan sebagai kekuatan. Setiap gender atau jenis kelamin memiliki karakteristik khas. Misalnya, laki-laki yang cenderung rasional dan perempuan yang lebih detail atau perhatian, yang merupakan modal untuk bekerja sama mengelola dunia ini. Jadi, dunia ini maju apabila laki-laki dan perempuan bekerja sama. Dan yang berikut, tugas bersama. Keduanya diberi mandat yang sama oleh Tuhan untuk beranak cucu serta memelihara dan melestarikan seluruh alam ciptaannya. Di dalam kitab Kejadian sudah menggambarkan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Supaya apa? Supaya kita menjaga dan melestarikan, memelihara alam ciptaannya. Oke, baik. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang bisa Pak sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan yang berikut, marilah kita merefleksikan diri. Bagaimana atau sejauh mana saya mencintai diriku, dan apa yang harus saya lakukan mulai hari ini dan seterusnya untuk menjaga diri saya sebagai ciptaan Allah yang bermartabat. Jadi semua orang atau semua harus merefleksikan diri supaya dia bisa mencintai dirinya, sesamanya, dan kepada siapa saja yang dia jumpai, dan kepada tanah air Indonesia ini. Kita juga harus cinta negara kita. Bukan saja kita cinta 1-2 orang, tetapi negara kita tidak mencintai negara, maka negara ini tidak akan maju. Jadi bagaimana perasaan kamu ketika belajar materi hari ini? Baik. Senang? Bahagia? Oke, baik. Terima kasih. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Pak minta 1 orang untuk memimpin doa. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepada hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi kami dari perjalanan pulang, supaya kami tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami satukan lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih.